Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan anugerahnya kita saat ini boleh kembali berjumpa dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersatu hati kembali untuk mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan sebelum mengalami aktivitas kami pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberikan kekuatan buat kami dan menuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini, berlindung pada Sang Khalik. Bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 16 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikianlah sabda firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tapaki hari ini dengan percaya dan selalu bersandar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan keyakinan bahwa tiada Tuhan yang baik baginya selain Tuhan. Lihat Mazmur 16 ayat 2. Maka Daud kemudian berseru, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ayat 1. Hal ini adalah seruan iman Daud yang senantiasa memandang kepada Tuhan yang ia yakini selalu berdiri dan berjaga di sebelah kanannya. Ayat 8. Iman yang sama akhirnya dimiliki oleh wanita muda dalam kisah berikut ini. Suatu sore, seorang wanita muda yang sudah berjalan jauh dari Tuhan meninggalkan kantornya. Ia bertemu beberapa pria yang berjalan mendekatinya dari tempat parkir yang gelap. Sambil mengejek dan mengucapkan kata-kata ancaman kepadanya, mereka berjalan semakin mendekat. Merasa sangat takut, wanita muda itu segera duduk di kursi pengemudi, menutup pintu mobil, menguncinya dan ingin segera pergi. Ketika ia memandang melalui kaca spion, ia dapat melihat bahwa para pria itu hanya beberapa langkah di belakangnya dan tertawa-tawa. Dengan cemas, ia memutar kunci kontak mobil, tetapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Mobilnya tidak bisa berjalan. Tahu bahwa ia berada dalam keadaan bahaya. Wanita itu melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama beberapa bulan terakhir, yaitu berdoa. Ia berdoa dengan sungguh agar Tuhan melindunginya. Sekali lagi ia memutar kunci kontak mobil dan kali ini mesin mobil itu bisa berjalan dan ia pun langsung tancap gas. Pagi harinya wanita itu berusaha menjalankan mobilnya kembali, tetapi tidak bisa. Walaupun ia mencoba menghidupkan mobil itu berkali-kali, mobilnya tetap tidak bisa berjalan. Akhirnya ia meminta mobil itu diderek ke bengkel dan menjelaskan bahwa mobil itu malam sebelumnya tidak bisa dihidupkan tetapi kemudian dapat berjalan. Setelah memeriksa mesin mobil, sang montir yang kebingungan lalu bertanya, apakah benar bahwa mobil itu bisa dihidupkan di malam sebelumnya? Setelah mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh wanita itu, sang montir memberitahu bahwa seharusnya mesin mobil itu tidak dapat dihidupkan sama sekali karena tidak ada aki di dalam mobil itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kembali kejadian di malam sebelumnya, wanita itu ingat raut terkejut di wajah setiap pria yang mengejeknya ketika ia berhasil menghidupkan mesin mobil. Pada saat itulah ia menyadari bahwa para pria itu pasti telah mengambil aki mobilnya. Peristiwa itu memulihkan imannya kembali kepada Allah. Puji nama Tuhan. Perlindungan Tuhan atas umatnya itu, ya dan amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, begitu banyak kejadian yang hebat yang boleh kami alami. Ada kejadian-kejadian yang spektakuler, ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Namun sesungguhnya ada juga kejadian-kejadian yang seolah-olah biasa. Bahkan kami mengatakannya itu sebagai sebuah kebetulan. Sesungguhnya tidak ada kebetulan dalam hidup kami. Semua karya Tuhan adalah karya yang istimewa dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk percaya bahwa mujizat-Mu masih ada. Apapun perkara kami hari ini, apapun yang menggelisahkan bahkan menakutkan kami, kiranya Tuhan firman yang kami dengar, sebagaimana Daud ataupun yang dialami wanita muda ini, bukan hanya sekedar dongeng, namun sungguh-sungguh akan terjadi dalam hidup setiap kami yang percaya kepadamu. Tuhan, lihat tiliklah kami, setiap kami yang membutuhkan Engkau. Kiranya kami boleh mengarahkan hati kami kepadamu dan kami menggenggam tanganmu supaya kami boleh melewati masa-masa sulit kami bersama dengan Tuhan dan diberikan kekuatan. Kami percaya bersama dengan Tuhan segala perkara dapat kami lewati. Segala perkara akan menolong kami untuk memiliki iman yang semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak cerita bagaimana Tuhan bisa berkarya. Mujizatnya masih ada sampai hari ini. Kiranya itu juga yang menolong setiap kita, terutama bagi yang berbeban berat, yang letih lesu akan kehidupan ini. Percayalah, Tuhan kita senantiasa ada bersama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan Ia mampu menolong segala perkara kehidupan kita. Manusia selalu menjumpai tantangan dan perubahan dalam menjalani kehidupan. Ingat dan percayalah, Tuhan pencipta semesta, pengatur segala masa. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan, dan selalu percaya. Tuhan memberkati kita semua.